tadi itu diagram. Ini ada diagram untuk sistem pengapian. Mana sistem pengapian ini terdiri dari sistem pengisian. Kamera bisa fokus ke gambar. Sistem pengisian. Pengisiannya apa saja? Yang pertama apa? Harus ada spool. Spool ini ada kabel yang warna kuning untuk ke lampu. Yang warna merah untuk yang Yamaha. Ini untuk ke sistem pengisian. Kabel yang warna merah ini harusnya berupa AC atau bolak-balik. Jadi untuk sistem pengisian kita harus merubahnya menjadi arus DC atau searah. Alat yang kita gunakan, kita menggunakan kiprok atau regulator. Begitu arus dari spool berupa arus AC masuk ke kiprok, keluarnya menjadi DC. Itu masuk ke aki. Jadi fungsi dari kiprok apa? Untuk merubah arus AC menjadi DC, serta apabila sistem pengisian aki ini sudah mencapai 12 volt, sistem pengapian pengisian ini harus bisa di stop oleh kiprok ini. Kenapa? Kalau pengisian ini terus menerus, aki bisa kalau sudah tegangannya 12 volt, sistem pengisian biar motor itu masih hidup, sistem pengisiannya di stop oleh kiprok. Biarpun tanpa kunci kontak, kalau spool ini sudah berputar, sistem pengisian sudah bekerja. Kemudian setelah kiprok dia membutuhkan apa di sini? Kunci kontak. Kunci kontak ini kita gunakan untuk mematikan motor ya. Kemudian ada spring. Spring ini fungsinya apa? Sebagai pengaman ya. Spring ini apabila terjadi korsleting di sistem pengisian ini maupun di spoolnya misalkan atau di kiproknya korsleting, biar aki tidak rusak atau sistem komponen listrikan yang lain tidak terjadi kerusakan juga, spring akan terputus. Oke, jadi itu fungsi dari spring. Sekarang aki fungsinya apa? Sebagai suplai arus atau sebagai penyimpan arus. Kalau pensuplai arus itu fungsi dari spool. Spool ini fungsinya untuk mensuplai arus hasil dari putaran mesin. Kemudian setelah itu ada baru beralih ke sistem pengapian. Sekarang yang perlu kita tahu untuk mengetahui sistem pengisian ini bekerja atau tidak, seperti apa caranya? Pertama kita harus cek kondisi spool. Kita bisa menggunakan ampermeter, tapi kali ini kita menggunakan alat seadanya. Begitu juga di kiprok. Apakah kiprok ini masih bagus atau tidak? Kita bisa gunakan alat seadanya. Ya. Kemudian baterai sama. Ini juga sama. Ya, sekarang kamera bisa beralih ke unit. Kita mau ngecek kondisi dari sistem pengisian dari motor Mio ini, apakah masih bagus atau tidak. Tetapi bisa kamera ke sini, ke unit. Karena dia tidak punya kick starter, kita akan menggunakan aki. Yang pertama harus kita ketahui itu apakah ada arus dari spool. Sini lihat yang lain, sini. Lihat yang lain, ekspendensinya juga ada. Seperti kita bilang tadi, kita akan menggunakan alat seadanya. Kita bisa menggunakan ampermeter, tapi kali ini kita gunakan alat seadanya. Bisa dari sini juga. Yang pertama, kita harus cek kondisi dari spool. Yang mana spool? Kamera ke sini, dari belakang ke sini.
spool itu berada di bagian dalam magnet. Kalau kita perhatiin kabelnya yang di sini ya. Kalau yang putih strip merah ini sama putih strip biru ini untuk pulser. Bisa dilihat juga dari sana. Kalau yang di sini ini khusus untuk pengisian. Seperti yang saya bilang tadi. Yang digambar itu warna merah. Tetapi kalau yang di unit ini untuk sistem pengisian ini kabelnya warnanya kuning. Kalau yang kuning ini untuk lampu. Kalau yang kuning dia juga akan masuk ke kiprok nanti. Fungsi dari kiprok ini nanti untuk apa? Kalau yang ke lampu, biar arusnya tidak melebihi 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt, galon bisa belang juga sampai 12 volt. Yang mana kita cek? Yang harus kamu cek di sini, apakah kabel putih ini ada arusnya atau tidak. Caranya gimana? Karena kita menggunakan electric starter untuk memutar spool, karena tidak adanya kickstarter, terpaksa kamu cari kabel dulu, cari kabel. Kabel mana tahu potongnya? Ini kita anggap kita lakukan kickstarter, tapi karena tidak ada kickstarter, kita menggunakan dinamonya untuk memutar mesin ya. Oke. Satu orang bisa coba pasang ini. Tunggu dulu. Nah, cara mengetahui apakah spool itu hidup atau tidak, kamu tinggal colok di yang warna putih, satunya di negatif. Coba. Coba pakai aki. Orang aki sudah lemah ya, karena tadi belum dicas. Nah, intinya seperti itu ya. Misalkan kalau kamu putar seperti tadi, kemudian ini kamu sentuhkan, kalau putarnya sudah besar, lampu akan menyala apabila spool itu masih bagus untuk sistem pengisiannya. Kalau sudah tidak bagus seperti tadi, dia tidak bisa menyala. Kalau tidak bisa menyala, bisa kita pastikan spool untuk sistem pengisiannya rusak, jadi harus kita ganti. Oke, sekarang kita beralih ke kiprok. Kiprok gimana cara ngeceknya? Sama seperti tadi ya. Kabelnya udah mati, kabel terputus. Misalkan spoolnya sudah normal, kemudian kita mau mengecek apakah kiprok ini masih bagus atau tidak. Karena fungsi dari kiprok dua, untuk merubah arus dari AC menjadi DC dan untuk menstabilkan tegangan. Nah, untuk mengetahui kiprok, yang satu adalah untuk merubah arus yang pertama. Yang dari putih ini kamu cek apakah ada arus atau tidak. Kemudian yang ke merah. Kalau misalkan karena di sini ada arus, kalau pakai ammeter ya, kalau pakai ammeter, kabel merah kamu hubungkan ke positif, kabel putih kamu hubungkan ke negatif. Kabel tidak akan bergerak. Tetapi kalau kamu balik dari, silakan sebentar dulu. Kamu balik dari yang putih ke yang merah menggunakan ammeter, dia tidak boleh terhubung. Kalau dia terhubung, itu menandakan kiprok ini mati.
mati. Begitu sederhananya ya. Nah, kalau aki cara ngeceknya tinggal kita colokkan antara positif dan negatif. Kalau lampunya menyala berarti aki masih hidup. Bagus. Tapi tegangannya belum bisa kita baca tanpa menggunakan ampometer. Ya. Sekarang bisa nggak saya tahu motor ini sistem pengisiannya masih bagus saja tanpa ada apapun? Bisa? Bisa. Begitu motor ini hidup, karena ini menggunakan sistem pengapian DC yang membutuhkan sistem pengisian. Begitu dia hidup, kamu tinggal lepas positif aki. Kalau motor ini masih menyala dan kamu gas dia tetap stabil, atau mungkin di putaran tinggi dan di agak berat, kita bisa pastikan sistem pengisiannya bekerja. Itu saya. Kalau aki positif ini kamu lepas, motor itu mati, berarti sistem pengisiannya bermasalah. Kenapa? Karena arus untuk yang ke CDA dia tidak dapat dari sistem pengisian, tetapi cuma dari aki. Itu kenapa apabila kamu cabut positif aki, motor bisa mati karena listrik untuk sumbernya sudah tidak. Itu maksudnya. Jadi itu cara paling simpel untuk mengetahui untuk motor DC ya. Apakah sistem pengisian masih bagus atau tidak? Tinggal kamu copot positif dari aki. Kalau motor hidup berarti sistem pengisiannya masih bagus. Tapi apabila kamu copot motor itu mati, berarti sistem pengisian tidak baik-baik saja ya. Ada masalah apakah dari spoolnya atau dari kip? Cara ngeceknya seperti tadi, kalau dari spool dari kabel yang warna putih, kemudian dari kiproknya tinggal kita pakai ampometer balik antara positif dan negatif. Kalau ada arus yang dari sini, cara ngeceknya pakai SPDC misalkan, begitu kamu kick starter dari kabel putih, dari ini ada kick starter ya, kemudian kita kick starter kabel putih ada arus. Begitu juga yang kabel merah. Kita colokkan ke negatif. Begitu kamu kick starter dia ada nyala, berarti sistem pengisian masih normal. Tetapi kalau dia tidak nyala, berarti kiprok ini